Korea Utara kabarnya telah mengeksekusi mati sejumlah pejabat terkait kerusakan akibat banjir dahsyat pada Juli yang menghancurkan ribuan rumah dan menyebabkan hingga 1.500 orang meninggal atau hilang. Kantor berita Korea Selatan Yonhap melaporkan bahwa Badan Intelijen Nasional Korea Selatan mengatakan mereka memantau dengan seksama tanda-tanda bahwa rezim tersebut telah melaksanakan eksekusi setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan dalam rapat darurat Politbiro partai yang berkuasa bahwa ia akan menghukum dengan tegas mereka yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Hujan lebat dan banjir melanda Provinsi Utara Jagang dan Pyeonggan Utara pada bulan Juli, menghancurkan ribuan hektar lahan pertanian dan membuat ribuan orang mengungsi. Yonhap menambahkan seperti dikutip dari The Guardian, Jumat 6 September 2024. Dugaan eksekusi mati tersebut yang juga dilaporkan oleh TV Chosun di Korea Selatan belum diverifikasi secara independen dan media pemerintah Korea Utara tidak menyebutkannya. Badan Mata-Mata Korea Selatan hanya mengatakan bahwa mereka telah mendeteksi tanda-tanda bahwa eksekusi telah dilakukan tanpa memberikan rincian. Pejabat yang dieksekusi kemudian termasuk Kang Pong-hun yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Kepala Komite Provinsi Jagang dari partai yang berkuasa. Kang Pong-hun dan pejabat senior lainnya termasuk Menteri Keamanan Publik saat ini, Ri Tae-sop, diberhentikan selama pertemuan Politbiro pada akhir Juli, menurut Korean Central News Agency atau KCNA yang dikelola pemerintah. Sebelumnya Kim Jong-un terlihat berada di atas perahu karet yang ikut serta dalam upaya bantuan banjir Korea Utara di Sinuiji dan Uijeongcheon di Provinsi Pyeonggan Utara, dengan media pemerintah mengklaim bahwa ia telah mengawasi operasi penyelamatan sekitar 5.000 orang yang terjebak menggunakan helikopter militer. Seorang penduduk mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa orang-orang dan di sekitar sebagian provinsi Ryanggang berada dalam situasi yang mengancam jiwa akibat banjir. Korea Utara diketahui sangat rentan terhadap bencana alam karena infrastrukturnya yang lemah dan penolakan terhadap bantuan internasional. Korea Utara juga sangat rentan terhadap banjir. Hujan badai pada musim panas 2012 menewaskan sekitar 169 orang. Sementara serangkaian banjir dan kekeringan menjadi salah satu penyebab kelaparan yang menewaskan ratusan ribu orang antara tahun 1994 dan 1998. Pada tahun 2016, Lembaga Bantuan Internasional meminta dana jutaan dolar untuk upaya bantuan darurat di Korea Utara setelah banjir yang dipicu topan di wilayah timur laut yang terpencil di negara itu menyebabkan 70.000 orang kehilangan tempat tinggal dan 600.000 lainnya membutuhkan bantuan kemanusiaan termasuk puluhan ribu anak-anak. Pemimpin yang dianggap Tuhan di negaranya, dia adalah Kim Jong-un. Kim Jong-un lahir pada 8 Januari 1984 di Pyongyang, Korea Utara. Kim Jong-un adalah pemimpin tertinggi Korea Utara sejak tahun 2011. Ia merupakan anak kedua dari pemimpin sebelumnya, Kim Jong-il, dan cucu dari pendiri negara, Kim Il-sung. Keluarga Kim telah memimpin Korea Utara secara otoriter sejak berdirinya negara tersebut pada tahun 1948. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awal Kim Jong-un. Ia dididik di Swiss selama beberapa tahun di sekolah internasional yang pribadi. Pada tahun 2007, ia kembali ke Korea Utara dan mulai dilibatkan dalam urusan negara. Setelah kesehatan ayahnya menurun, Kim Jong-un menjadi pewaris yang ditunjuk secara resmi pada tahun 2010. Setelah kematian Kim Jong-il pada Desember 2011, Kim Jong-un naik menjadi pemimpin Korea Utara. Ia diangkat sebagai Ketua Komisi Pertahanan Nasional dan juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea. Dalam upaya untuk memperkuat kepemimpinannya, Kim Jong-un meluncurkan serangkaian reformasi ekonomi yang dikenal sebagai Byung-jin-laeng, yang menggabungkan pengembangan senjata nuklir dengan upaya pembangunan ekonomi. Di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, Korea Utara mengalami beberapa ujian nuklir dan peluncuran rudal yang kontroversial, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea. Negara ini juga menghadapi sanksi ekonomi dari PBB dan komunitas internasional sebagai akibat dari program senjata nuklirnya. Meskipun Kim Jong-un awalnya dikenal sebagai pemimpin yang tertutup dan misterius, ia juga telah melakukan beberapa perubahan kecil dalam sistem politik dan sosial Korea Utara. Ia mengadopsi pendekatan yang lebih vokal dalam berkomunikasi dengan media dan melakukan kunjungan diplomatik ke negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, dan Korea Selatan. Pada tahun 2018,
Kim Jong-un mengadakan pertemuan bersejarah dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Singapura, yang merupakan pertemuan tertinggi antara pemimpin Amerika Serikat dan Korea Utara dalam sejarah. Kim Jong-un mencerminkan pemimpinan yang kompleks dan penuh kontroversi. Di satu sisi, ia telah memperkuat posisi Korea Utara sebagai kekuatan militer regional dengan pengembangan senjata nuklir. Di sisi lain, negara ini masih dihadapkan pada masalah serius seperti pelanggaran hak asasi manusia dan keterbatasan akses masyarakat umum terhadap informasi. Kim Jong-un tetap menjadi sosok yang misterius bagi banyak orang di luar Korea Utara, dan masih banyak yang harus diungkapkan tentang kehidupannya dan masa depan negara tersebut.